Terima kasih Anda masih setia menyaksikan iNews Jabar dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Kang Iman membahas terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPDB 2025 yang saat ini sudah berubah istilah atau berganti nama menjadi SPMB, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru. Begitu ya, Kang Iman ya. Baik, tadi yang ingin kita bahas di segmen 3 adalah evaluasi hasil catatan-catatan tentunya dari DPRD Kota Bandung dari aduan-aduan yang tentunya sudah masuk ya dari masyarakat, baik berkaca dari aduan-aduan tahun-tahun sebelumnya saat masih beristilah PPDB dengan saat ini yang dalam tahap sosialisasi untuk nantinya jelang pendaftaran SPMB 2025. Apa yang menjadi poin evaluasi yang perlu digarisbawahi untuk Disdik Kota Bandung nantinya dalam pelaksanaan SPMB 2025? Ya, pertama Disdik harus membuat aturan yang ajeg, gitu ya, aturan main yang ajeg. Jangan sampai aturan itu menjadi bias atau penerjemahan penafsirannya juga malah membingungkan, kan, gitu ya, panitia di lapangan. Kan, gitu ya, contohnya itu. sejauh ini? Sebetulnya mungkin Disdiknya udah mengantisipasi, tapi istilah tadi kayak zonasi sama domisili aja di tingkat kelurahan kecamatan bisa jadi dia tidak paham, gitu ya. Aduh, ini kemarin hadir saya undang paguyuban camat lurah juga. Ketika sudah diskusi sampai pertengahan, di akhir dia bilang, nanti saya harus nyiapin dong, siap-siap masyarakat buat keterangan domisili. Nah, domisili sama zonasi itu sama. Nah, yang kedua, tapi memang benar, ada juga yang bersiap. Kenapa? Misalkan, nauzubillah, warga rumahnya kebakaran. Identitasnya hilang, kan gitu ya, administrasinya ya, terkait kakak KTP-nya semua kebakar. Lalu bagaimana? Buat keterangan domisili. Nah, itu kan diperlukan kan. Tapi yang jadi saksi kan masyarakat bahwa dia hadir. Toh di kecamatan juga kadang ada backup-nya ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang ajeg ini termasuk juga soal kuota. Kan ada istilah kuota itu minimal atau maksimal. Nah, ini bagaimana aturan mainnya kan gitu ya. Awalnya online semua bisa melihat urutan berapa, tapi tiba-tiba misalkan di tengah jalan off gitu kan gitu. Nah, ini juga harus dijaga agar tidak menimbulkan suuzon ya dari masyarakat. Ini awalnya kok saya rankingnya 10 besar masuk urutan diterimanya tiba-tiba udah jadi turun. Nah, gara-gara ada gangguan gitu koneksi gitu ya. Ini kan ketika online ini semua mata memandang. Yes. Ya, makanya pertama kita ya pemerintah saya bagian ya gitu. Jadi pemerintah itu legislatif dan juga eksekutif harus duduk bareng, sama-sama memfikskan bagaimana nih aturan mainnya gitu ya. Kemudian yang kedua balik lagi tadi urusan sosialisasi agar masyarakat benar-benar paham gitu ya. Bahwa pertama nih masyarakat ya siap-siap tanggal 5 udah mulai pendaftaran 5 Mei. Kemudian yang kedua terkait dengan kuota masuk. Pertama jalurnya ada 4, jadi jangan berpaku pada satu jalur saja. Saya orang miskin, masuk DTKS, sok manfaatin jalur afirmasi yang kuotanya 30% RMP. Kalau nggak masuk ke negeri gimana? Nggak apa-apa, ke swasta juga. Yang penting dipastikan bahwa swastanya gratis. Nah, yang RMP ini pertama, sok manfaatin. Kalau dia nggak nerima, nggak mau jalur karena alasan ke swasta, dia pakai jalur yang lain, bisa nggak bisa. Nah kan dia karena nggak mau nih, dia nggak mau, pokoknya harus ke negeri. Akhirnya dia pakai jalur zonasi, bisa. Atau dia pakai jalur prestasi, bisa. Tapi semua ada konsekuensinya kan, belum tentu keterima juga. Nah itu kan. Nah, ya kedua ya orang tua harus memahami, ya sama sih kita juga negeri mandate ya gitu, karena di negeri dijamin gratisnya, pendidikannya standar. Nah ini juga PR bagi pemerintah juga membina sekolah-sekolah swasta ya tadi. Jadi saya ingatkan pada masyarakat Kota Bandung, pertama ada jalur afirmasi tetap ada, yang kedua domisili nanti itu persis sama dengan zonasi, yang ketiga prestasi, dan prestasi itu ada akademik dan ada non-akademik. Termasuk juga anak-anak kita yang soleh-soleha, yang hafalan Qur'annya minimal 2 juz juga manfaatkan. Dan yang ketiga mutasi jalur perpindahan orang tua. Nah, tidak ada jalur yang lain. Gitu ya, itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada jalur yang lain, ya kita harus lihat dulu sejauh mana keterlibatan itu ya. Jadi kalau memang secara normatif yang harus bisa ngejawab sekolah. Mereka bisa ngecek kok. Nanti dilihat nicknya. Oh, ini anak ini masuk afirmasi nih, bisa pakai jalur itu kan gitu. Karena nanti dari Dinsos sudah fasilitasi linknya. Di semua kelurahan punya akun untuk melihat bahwa keluarga ini masuk dalam keluarga tidak mampu apa gimana kan itu.
secara umum itu. Tapi sejauh ini dari pandangan DPRD Kota Bandung khususnya dari Kang Iman untuk jalur afirmasi apakah memang sudah apa ya kita sebut tepat sasaran bagi mereka memang yang harusnya menerima? Ya, jalur afirmasi ini saya merasa justru slotnya kalau bisa ditambah. Tapi satu gini, sekarang kaku harus masuk DTKS atau DTSN. Padahal masuknya ke ke istilah DTKS dan DTSN itu kewenangannya ada di pusat. Kita seringkali melihat ya ironis, orang yang nggak mampu kita pandang ini faktualnya kan gitu ya, faktanya di lapangan dia ini keluarga nggak mampu, tapi nggak masuk dalam DTKS, gitu kan itu. Belum lagi ada yang keluarga disabilitas ya, difabel kalau kita inklusi. Nah ini saya berharap juga kemarin dicari bagaimana nih kalau dia faktanya memang nggak mampu. Tapi nggak bisa jalur afirmasi ini. Gitu. Kalau kita pakai, dipaksakan, khawatir juga ada temuan. Niat baik, tapi malah jadi temuan kan, repot semua. Apalagi Kota Bandung lagi hangat-hangatnya kan gitu gitu. Nah, kemarin Dinsos ngasih solusi. Oke deh, kita assessment. Kalau dia memang beneran nggak mampu, lalu kita cari mitra. Di antaranya lewat Basnas. Pokoknya dia masuk aja. Masuk kalau ke negeri aman kan, tapi kalau ke swasta gimana? Kita bayarin. Nah itu kita slot tambahannya itu di luar yang aturan main normatif tadi kita coba jalur kemitraan ya. Nanti ada Basnas, ada mungkin orang tua asuh yang bisa tetap menyekolahkan anak-anak kita di sana. Oke, sedikit mungkin terkait dengan wadah aduan sejauh ini begitu ya. Apakah kinerja mereka juga sudah efektif dan efisien? Ya belum diuji untuk tahun ini ya, karena mereka baru proses persiapan, nanti sosialisasi juga di tingkat sekolah, karena yang jadi panitia kan di sekolah. Ya gitu. Tapi pada prinsipnya kami di DPRD ya selalu 24 jam kita siap menerima keluh kesah dari masyarakat. 24 jam itu lewat akun sosmed, bisa lewat call center. Kalau saya punya call center Baraya Kang Iman ya gitu, secara spesifik mereka bisa bertanya. Atau hadir aja ke DPRD gitu ya. Semua jalur bisa dipakai. Kita berharap kondusif ya Kota Bandung. Amin. Jangan sampai ada ya hal-hal yang tidak kita inginkan kan itu. Iya, ya itu harapan kita bersama. Terakhir mungkin Kang Iman karena kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini terkait dengan ini kan sistem SPMB yang sekarang online begitu ya, segala satunya daring begitu ya. Ini kan salah satunya juga untuk katanya transparansi dan juga keadilan begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terakhir untuk Anda, bagaimana DPRD Kota Bandung bisa memastikan bahwa nantinya pelaksanaan SPMB 2025 ini bisa sesuai dengan prinsip tersebut, transparan dan adil? Ya. Pertama kita akan pastikan aturan main itu bisa diimplementasikan ya, bukan hanya di atas kertas gitu ya. Oh ini aturannya udah bagus, oke, kuotanya sudah sesuai, lalu implementasinya bagaimana gitu ya. Nah kemudian juga kita pengen dorong nih, kalau masih bisa didorong gitu ya, sekolah yang sebetulnya masih bisa membuka daya tampung, ruang kelas baru ya dan lain-lain. Dipastikan juga jangan sampai ada yang memaksakan, karena jumlah siswa untuk SD kan dibatasi, 28 orang, SMP 32 orang, kemudian jumlah rombelnya juga harus dipastikan juga sesuai. Keluhan kadang-kadang gini, di online yang diterima 200, tapi faktanya jadi 250. Nah ini ya, itu. Makanya kita udah ingatkan, udah sampaikan semua gitu ya. Makanya saya bilang tadi ya, kalau ada yang memang dipayungi dengan aturan yang normatif, hal yang sepertinya dalam tanda kutip tidak normatif itu bisa menjadi normatif, good, gitu ya, itu, agar tidak menjadi suudzon semua kan gitu. Nah, yang kedua kita antisipasi aja kalau ada keluhan dari masyarakat ini. Nah, pasti saya harus siap turun ke lapangan ya, karena gimana pun juga masyarakat kadang ada yang sungkan gitu ya, datang gitu ya, dan kita harus gercep aja kalau ada, jangan sampai masalah itu baru diselesaikan setelah ditutup. Gitu. Jadi masyarakat langsung aja sampaikan. Itu dia, kita harus melihat langsung ke lapangan, kondisinya seperti apa, aduan yang masuk dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya bersama. Itu harapan kita bersama, SPMB 2025 di Kota Bandung bisa berjalan lancar. Amin. Begitu ya, kalau bisa minim nih aduan-aduannya. Begitu ya. Allah. Sekali lagi terima kasih Kang Iman Lestariono, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung sudah berbincang pada Dialog Ayus Jabar kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sukses selalu Kang Iman. Siap, Kang Agung. Sukses juga, Kang Agung. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini.
Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakil kru yang bertugas, saya Agung Karsana pamit undur diri. Sampai jumpa.